Mitra Tia TV 2 Mei setiap tahun diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2015 tingkat Provinsi Jawa Tengah berlangsung upacara yang dipusatkan di Stadion Sriwedari, Kota Surakarta dengan pembina upacara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Nah, Mitra Tia TV, saya Seno Herpram akan bersama Anda untuk menghadirkan peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 di spesial event Tia TV berikut ini. Mitra Tia TV, pendidikan merupakan senjata paling ampuh untuk kemajuan suatu negara. Kualitas pendidikan suatu negara menjadi ukuran tingkat kemajuan suatu bangsa. Spesial event kali ini menayangkan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 yang digelar di Stadion Sriwedari hari Sabtu 2 Mei 2015. Sebelum pelaksanaan upacara, disuguhkan penampilan senam lalu lintas dan sendera tari refleksi pendidikan Sayuk Tumandang. Setelah perform senam lalu lintas dan penampilan sendera tari refleksi pendidikan, dilanjutkan acara inti, yakni upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2015. Upacara dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Para peserta upacara sudah siap di lokasi, baik yang di lapangan ataupun tamu undangan yang berada di tribun. Peserta upacara berasal dari berbagai instansi pendidikan, baik itu kepala sekolah, guru, para siswa, mahasiswa, dan juga dari elemen masyarakat dan DPRD. Para pejabat dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, para pejabat dari pemerintah Kota Surakarta turut hadir. Upacara diawali dengan laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara setelah pembina upacara memasuki podium upacara. Pembina upacara kali ini adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Acara selanjutnya pengibaran bendera merah putih diteruskan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh pembina upacara.
Berikutnya adalah pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Setelah itu pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 ini, dilakukan penyerahan Satya Lancana Karya Satya kepada 3 guru berprestasi. Guru berprestasi itu yang pertama adalah Joko Herwanto, guru SMP Negeri 25 Surakarta yang telah mengabdi selama 30 tahun. Yang kedua, Sri Wahyuni, guru SMP Negeri 5 Surakarta yang telah mengabdi 20 tahun. Dan ketiga, Widodo, guru SMP Negeri 17 Surakarta yang telah mengabdi selama 10 tahun. Dilanjutkan amanat pembina upacara oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk merasa peduli, untuk merasa memiliki atas problematika pendidikan kita, agar semua bersedia menjadi bagian dari ikhtiar untuk menyelesaikan problematika itu. Gerakan mencerdaskan dan menumbuhkan generasi berkarakter Pancasila adalah sebuah ikhtiar mengembalikan kesadaran tentang pentingnya karakter Pancasila dalam pendidikan kita. Sudah digariskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, yang sehat, yang berilmu, yang cakap, yang kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itulah karakter Pancasila yang menjadi tujuan pendidikan nasional kita. Menumbuh kembangkan potensi anak didik seperti itu memerlukan karakter pendidikan dan suasana pendidikan yang tepat. Disinilah Bapak Ibu hadirin, peringatan Hari Pendidikan Nasional menjadi amat relevan untuk mengingatkan kembali tentang karakter pendidikan dan suasana pendidikan kita. Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini tidak bisa dilepaskan dari sosok besar Ki Hajar Dewantoro, yang pada tanggal 2 Mei merupakan hari kelahiran beliau sebagai Bapak Pendidikan Indonesia itu. Ki Hajar Dewantoro menyebut sekolah dengan istilah taman. Taman. Taman.
Taman merupakan tempat belajar yang menyenangkan. Seneng, bukan senep. Anak akan datang dengan riang hati, dengan senang hati berada di taman. Juga dengan luapan kegembiraan. Dan pada saat harus meninggalkan taman, maka anak akan merasa berat hati. Dia akan rindu pada taman pendidikan itu. Pertanyaannya, sudahkah sekolah kita menjadi seperti taman atau menjadi tempat yang mengerikan? Sudahkah sekolah kita menjadi tempat belajar yang menyenangkan atau menyebalkan? Mari kita dorong sekolah adalah tempat yang selalu kita rindukan sebagai taman yang menyenangkan. Sekolah yang menyenangkan memiliki berbagai karakter, di antaranya adalah sekolah yang melibatkan semua komponennya, baik para guru, orang tua, siswa dalam proses belajarnya. Sekolah yang pembelajarannya relevan dengan kehidupan. Sekolah yang pembelajarannya memiliki ragam pilihan dan tantangan, di mana individu diberikan pilihan dan tantangannya itu sesuai dengan tingkatannya. Sekolah yang pembelajarannya memberikan makna jangka panjang dari peserta didiknya. Di Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita kembalikan semangat dan konsep Ki Hajar Dewantoro bahwa sekolah harus menjadi tempat belajar yang menyenangkan. Saya kira Bapak Ibu guru di sana pasti akan siap menyediakan itu, dan kita orang tua, pemerintah harus turut serta membantu. Sekolah bro, yang menyenangkan bro, kita mesti pinter bro. Sebuah wahana belajar yang membuat para pendidik merasakan untuk mendidik sebagai sebuah juga kebahagiaan. Sebuah wahana belajar yang membuat para peserta didik merasakan belajar sebagai sebuah kebahagiaan pula. Pendidikan sebagai sebuah kegembiraan, pendidikan yang menumbuh kembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan berkarakter Pancasila. Ikhtiar besar kita untuk pendidikan ini hanya akan bisa terwujud apabila kita semua terus bekerja keras, bekerja cerdas, dan makin membuka lebar-lebar partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam dunia pendidikan. Mulai hari ini, mari kita harus mengubah perspektif bahwa pendidikan bukan hanya urusan kedinasan di pemerintahan belaka, melainkan juga urusan kita, dan ikhtiar memajukan pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita teruskan kerja keras, kerja bersama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu membimbing kita agar meraih dan melampaui cita-cita bangsa kita yang tercinta ini. Amin. Saya menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada para penyelenggara pendidikan, kepada kepala dinas. Ujian nasional di kita, alhamdulillah, moral masih ada, masih jujur, ora nyontek, ora diajari ngepek. Maka inilah moralitas yang mesti dibangun. Insya Allah kejujuran ini akan membangkitkan semangat kita sebagai orang-orang Pancasilais yang berkarakter. Besok kita doakan semua yang mau UN, belajar yang bahagia, yang rajin, tidak nyontek, tidak ngepek. Kita tumbuhkan moralitas jujur agar kemudian kita menjadi bangsa yang baik. Matur nuwun, selamat Hari Pendidikan Nasional. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pendidikan Nasional Anies Baswedan. Setelah amanat pembina upacara, kemudian dilanjutkan pembacaan doa, laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah usai. Pembina upacara pun meninggalkan lapangan upacara.